Kita akan masuk dalam satu topik yang mungkin pertama kali ya saya sharekan mengenai persecution, aniaya ya. Dan ini topik menarik, mengerikan, tetapi ini sebetulnya semua tertulis dalam Alkitab. Dan banyak orang salah orientasi gitu, bahwa nanti zaman penganiayaan kita akan rapture. Kita akan selamat gitu. Enggak gitu juga ya. Saya melihat persekusi ini terjadi di mana-mana dan berulang-ulang ya. Dan kita harus disadarkan bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa persekusi itu harus jadi bagian kehidupan daripada umat percaya. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan seperti ini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Lihat, ada hal-hal yang sangat very strong di sini statementnya, bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Wow. Yes, kita akan dapat perlindungan, kita diberkati, kita dihindari dari situ. Tetapi ketika one day aniaya itu datang, apa yang harus kita hadapi? Bagaimana? Dan apa yang harus kita ucapkan? Itu Holy Spirit yang akan menuntun kita. Karena Holy Spirit, Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk apa yang harus kita katakan. Saya bukan sekedar teori ya, saya pernah ditangkap oleh kelompok ya yang benar-benar membenci kekristenan, tapi bagaimana Tuhan bisa bebaskan saya secara luar biasa. Dan juga saya banyak membantu orang-orang yang memang teraniaya. Contoh 2 bulan yang lalu ya, saya pergi ke Kanada, saya dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan yang dipenjara. Dia masih umur 34 tahun. Dia dipenjaranya karena dia berkhotbah menentang LGBT. Nah, sampai dia merasa menyesali kenapa gini. Ternyata dia ditahannya di tahanan rumah, dan saya ceritakan bahwa hal seperti ini di Indonesia itu sudah terbiasa. Bahkan orang yang menginjili itu bukan sekedar di tahanan rumah, tapi suruh makan kotoran dan lain sebagainya, disiksa begitu luar biasa ya. Di penjara, bukan sekedar di penjara, tapi disiksa secara mental, secara fisik. Dia kaget. Oh iya, it's really? Iya, kata saya, I just want to tell you the truth. Ini sesuatu sedang terjadi ya. Nah, cara aniaya itu adalah dilakukan oleh memang setan memakai aniaya itu untuk menakut-nakuti, untuk mempersekusi supaya umat Tuhan jatuh imannya atau convert, menyangkal imannya. Nah, bisa dengan berbagai cara persekusi ini dilakukan oleh setan melalui orang-orang ya. Bahkan kita juga hati-hati jangan saling mempersekusi umat Tuhan ya. Nah, bisa memakai secara politik, secara hukum, secara fisik, secara mental, atau bahkan secara sistematis, yaitu yang disebut genosida. Atau Tuhan memakai kelompok radikal, atau juga bisa di akhir zaman Tuhan bisa memakai sesama umat Tuhan saling mempersekusi, yaitu di mana dikatakan saling membenci, saling menyerahkan. We have to be very careful. Segala sesuatu sudah tercatat di dalam Alkitab ya. Nah, jadi saya ketika Ibu doakan nih pendeta yang dari Kanada ini, saya katakan anggap itu perkara yang biasa. Tuhan akan menolong kita. Meskipun kita di penjara pun, Injil itu tidak bisa di penjara, saya katakan ya. You bisa mengunlock itu
gembok itu untuk kau tetap beritakan Injil dimanapun kau berada. Dia ngangguk-ngangguk dan dia kata, oke, you kirim video-video ke kita. Kita akan blast itu kemana-mana ya, untuk menjadi satu seruan bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Injil itu tidak bisa dibelenggu oleh apapun. Nah, dengan peristiwa kematian Charlie Kirk tanggal 10 September yang lalu, itu seorang pemuda, bukan orang pemuda, tapi seorang yang masih muda berusia 31 tahun, itu kematian dia itu membawa dampak yang luar biasa sampai jutaan sekarang anak muda itu mereka mau pergi ke gereja, nggak pakai Bible di gadget. Mereka beli Bible, buku Bible, dan mereka senang baca Alkitab sekarang. Nah, jadi kalau kita lihat ada efek positifnya dari setiap aniaya itu. Nah, kalau kita lihat penelitian untuk daftar pantauan dunia tahun 2025 ini oleh Open Doors mengungkapkan bahwa lebih dari 380 juta orang Kristen di seluruh dunia menderita penganiayaan atau diskriminasi karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Itu berarti mereka mengalami semacam permusuhan sebagai akibat dari memberitakan nama Yesus atau menjalani iman mereka. Ini Research Center telah menemukan bahwa orang Kristen dilecehkan lebih banyak di lebih banyak tempat daripada kelompok agama lainnya. Agama lain masih bisa fine-fine aja, tetapi kekristenan itu memang fokus aniaya bagi orang yang nggak percaya, ya. Nah, jadi dalam 30 tahun terakhir ini penganiayaan kepada orang Kristen ini ekstrim 2 kali lipat. Ya, ini karena akhir zaman. Coba kita lihat di slide ini. Itu 1 dari 7 umat Kristen dianiaya di seluruh dunia. Ya, datanya seperti ini. 1 dari 7 orang. 1 dari 5 umat Kristen di Afrika dianiaya. Bahkan data yang berikutnya 2 dari 5 orang Kristen di Asia dianiaya. Jadi 2/5. Wow. Lalu data berikutnya 4.476 orang Kristen dibunuh. Lalu 7.679 gereja dan properti Kristen yang diserang. Ini yang masuk ke data ya. 4.744 orang Kristen di penjara. Lalu kita lihat, ini data daripada Open Doors, 4.476 orang Kristen dibunuh karena alasan yang berkaitan dengan iman kepada Kristus. Itu pada tahun yang lalu. Lalu kalau kita lihat di seluruh dunia, dalam World Watch List tahun 2025, coba kita lihat slide-nya itu di peta itu. Di mana di Korea Utara itu aniaya yang nomor 1, Somalia, Yemen, nah Libya, Sudan, nah, terus apalagi itu banyak Nigeria, Pakistan, Iran, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Indonesia nomor berapa ya? Coba lihat. Indonesia ke nomor berapa? Le. Ada nggak Indonesia? Indonesia nggak masuk dalam 40 besar malah ya. Tetapi saya bersyukur bahwa saya menemukan calon-calon misionaris kita yang akan dikirim. Malah mereka senang sekali akan dikirim ke Yemen, negara-negara yang tingkatan persekusinya tinggi. Ini sesuatu yang luar biasa sekali.
Wow, luar biasa sekali ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada sesuatu kehidupan daripada gelombang aniaya ini. Untuk daftar pantauan dunia dari Open Doors mengungkapkan bahwa di tahun 2025 ini ada lebih dari 380 juta orang Kristen di seluruh dunia menderita penganiayaan atau diskriminasi, ya. Nah, coba kita lihat di sini ada klip yang kita akan saksikan, klip aniaya yang terjadi di Nigeria pada hari ini, yang sekarang orang ribut pembunuhan, genosida di Gaza, Palestina dan sebagainya. Padahal kita lihat 100.000 orang Kristen dibunuh di daerah Nigeria oleh Boko Haram, ya. Dan belum di daerah-daerah lain. Di China juga sekarang intensitas aniaya itu lebih tinggi lagi. Tetapi justru di situ titik-titik revival kekristenan bertumbuh super tinggi, termasuk Pakistan, Afghanistan, dan Iran. Nah, coba kita saksikan dulu klip singkat ini. For years, CBN News has reported about the persecution of Christians in Nigeria. Tens of thousands have died at the hands of Islamic terror groups Boko Haram, the Islamic State West Africa province, and Fulani herdsmen. Now some legacy media outlets are finally reporting what we've been telling you all along. So what can be done now that the plight of Nigerian Christians is receiving broader attention right here in America and around the world? DRC that are attacking churches, targeting pastors, and especially targeting Christians. And like I say, the level of violence is just almost unconscionable what they are doing to our Christian brothers and sisters. And so we want to raise awareness of that. We want people to be able to pray effectively. And so iman Kristen di Cina terus diuji. Ibadah dilakukan dengan hati-hati, salib dicopot dari atap gereja, dan khotbah dikontrol oleh negara. Hari ini, kita akan menelusuri 10 fakta mengerikan tentang bagaimana pemerintah komunis Cina mencampuri urusan kekristenan. 1. Hanya gereja yang diakui pemerintah yang boleh beroperasi. Pemerintah Cina hanya mengakui gereja yang berada di bawah kendali negara. Untuk umat Protestan, organisasi resminya disebut True Self-Patriotic Movement, dan untuk umat Katolik disebut Chinese Patriotic Catholic Association. Aktivitas keagamaan ilegal. Di mata negara, iman yang tidak tunduk pada partai komunis dianggap ancaman. 2. Pemerintah mengatur isi khotbah dan pengajaran. Pendeta di gereja resmi tidak bebas berbicara. Setiap pengkhotbah harus melalui pelatihan ideologi partai dan hanya boleh menyampaikan pesan yang mendukung sosialisme. Isi khotbah mereka harus menonjolkan kesetiaan pada negara, bukan ketaatan pada Allah. Topik seperti misi penginjilan, kerajaan Allah, atau penderitaan karena iman, dilarang keras. Pendeta yang melanggar bisa dicabut izinnya, dipenjara, bahkan hilang tanpa kabar. 3. Gambar pemimpin negara di dalam gereja. Gambar Presiden Xi Jinping wajib dipajang di altar. Bendera merah Cina dikibarkan di ruang ibadah, dan lagu kebangsaan dinyanyikan sebelum kebaktian dimulai. Bagi pemerintah, ini bukan sekadar simbol, ini adalah tanda kesetiaan. Namun bagi banyak orang Kristen, hal itu terasa seperti bentuk penyembahan terhadap manusia. 4. Pemerintah mengubah isi Alkitab. Pemerintah Cina sedang menulis ulang terjemahan Alkitab agar sesuai dengan ideologi Partai Komunis. Ayat-ayat yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai sosialisme dihapus atau diubah. 5. Pengawasan digital di dalam gereja. Teknologi menjadi senjata baru bagi pemerintah. Banyak gereja kini dipasangi kamera CCTV dan sistem pengenalan wajah, facial recognition. Setiap wajah yang hadir dalam ibadah direkam dan dicatat dalam sistem keamanan nasional. Beberapa jemaat melaporkan bahwa setelah mereka tertangkap kamera di gereja, mereka dipanggil oleh aparat, diinterogasi,
bahkan dipecat dari pekerjaan. Akibatnya, banyak umat Kristen memilih beribadah sembunyi-sembunyi, tanpa musik, tanpa lampu, dan tanpa suara keras. 6. Pembongkaran gereja dan penghancuran salib. Dalam 1 dekade terakhir, pemerintah Cina telah membongkar ribuan gereja dan menurunkan ribuan salib. Di Provinsi Henan dan Zhejiang, operasi besar dilakukan untuk mencabut salib dari atap gereja dengan alasan melanggar estetika kota. Bagi banyak umat Kristen, salib bukan sekadar simbol, tapi tanda pengorbanan dan kasih. Namun di mata pemerintah, itu dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap ideologi negara. 7. Penangkapan dan penghilangan pemimpin gereja. Para pemimpin gereja yang berani berbicara seringkali ditangkap. Salah satu contoh paling terkenal adalah Pastor Wang Yi, pemimpin Early Rain Covenant Church di Chengdu. Ia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara hanya karena menolak mendaftarkan gerejanya kepada pemerintah. Kasus serupa terjadi di banyak tempat lain, namun media lokal dilarang memberitakannya. Beberapa pendeta dilaporkan hilang, tidak diketahui keberadaannya hingga hari ini. 8. Larangan iman bagi anak-anak dan remaja. Salah satu kebijakan yang paling kejam adalah larangan bagi anak-anak di bawah 18 tahun untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Sekolah-sekolah dilarang mengajarkan nilai-nilai kekristenan, bahkan murid dilarang membawa Alkitab. Guru dan kepala sekolah diwajibkan melaporkan siapapun yang menunjukkan tanda-tanda iman. Dengan cara ini, pemerintah berusaha memutus rantai generasi Kristen, agar anak-anak tumbuh tanpa mengenal Injil. 9. Kampanye, sinisasi, agama. Pemerintah Cina menyebut program kontrol agama mereka sebagai sinisasi, yang artinya menyesuaikan agama dengan budaya dan nilai-nilai Cina. Namun kenyataannya, ini bukan tentang budaya, melainkan tentang ideologisasi. Lagu rohani diubah menjadi lagu nasional. Ayat-ayat Alkitab diganti dengan kutipan pemimpin Partai Komunis. Patung Yesus diganti dengan gambar Mao Zedong atau Xi Jinping. 10. Persekusi yang terus berlanjut. Cina secara konsisten masuk dalam 10 negara terburuk di dunia bagi umat Kristen. Tiap tahun, ribuan kasus intimidasi, penggerebekan, dan penahanan dilaporkan. Gereja dihancurkan, jemaat diintimidasi, dan banyak yang kehilangan pekerjaan karena iman mereka. Namun di tengah semua itu, iman tetap hidup. Di ruang-ruang kecil, di bawah tanah, di rumah-rumah gelap tanpa jendela, umat Kristen Cina tetap bernyanyi, pelan, agar tidak terdengar. Mereka tahu risikonya, penjara, pengawasan, bahkan kematian. Tapi bagi mereka, iman lebih berharga daripada keamanan. Rezim PKT yang ateis dengan kejam menganiaya keyakinan beragama. Dengan gilanya menindas gereja Tuhan yang Maha Kuasa dan menangkap serta membunuh orang-orang Kristen. Mencoba mengubah Tiongkok menjadi negeri tanpa Tuhan. Di bawah penganiayaan yang kejam oleh PKT, banyak orang Kristen harus bersembunyi, tidak bisa pulang ke rumah. Orang Kristen yang tidak terhitung jumlahnya telah ditangkap, dipenjara, dan disiksa dengan kejam. Ada orang Kristen yang bahkan telah dibunuh atau dilumpuhkan oleh penganiayaan mereka. Dan banyak yang telah kehilangan orang yang dikasihi, keluarga mereka hancur. Catatan penganiayaan agama di Tiongkok mencatat peristiwa-peristiwa aktual dan mengekspos fakta-fakta, menceritakan kisah mengerikan tentang penganiayaan orang Kristen Tiongkok. Ya, itu sekilas saja ya untuk kita mengetahui gambaran yang terjadi. Banyak sih file-filenya, makanya kita kalau terhubung secara global, maka kita bisa mengupdate. Jangan merasa kita nih orang paling sengsara ya, dan kita hanya bergumul dengan masalah kita sendiri terus ya. Nah, saya mau coba kupas sedikit, setelah itu juga nanti kita melihat gambaran untuk Indonesia sendiri ya. Ini penganiayaan dari abad pertama sampai kepada zaman modern. Jadi kita semua bisa membaca catatan sejarah tentang penganiayaan terhadap orang Kristen di masa lalu. Pada para rasul dan orang Kristen awal dianiaya malah oleh imam Yahudi.
dan semua perangkatnya dengan memakai kekuasaan kerajaan dan kekaisaran, ya, sistem politik itu. Yakobus dipenggal, Stefanus dirajam, Saulus dikirim ke Damsyik untuk menangkap pengikut Kristus. Saulus si penganiaya kemudian bertobat dan ditunjuk langsung oleh Kristus sebagai rasulnya, dan ia berganti nama menjadi Paulus. Kemudian giliran dia yang dianiaya bagi Yesus Kristus. Pada zaman Nero, dia berhasil memfitnah orang Kristen sebagai pembakar kota Roma, sehingga penganiayaan terhadap orang Kristen menjadi terstruktur dan masif. Namun hasilnya terbalik dari harapan iblis, dan kekristenan bukan mati atau berkurang, melainkan malah bertambah banyak, ya, sehingga merambat hingga ke dalam istana. Satu persatu kaisar melancarkan penganiayaan terhadap orang Kristen karena mereka tidak puas dihormati sebagai kaisar, melainkan ingin dihormati sebagai Tuhan. Jadi ketika kita lihat penganiayaan masa lalu, Bapak Ibu sekalian, gereja-gereja yang menyatu dengan negara seperti Roma Katolik, Reform, Presbyterian, Anglikan, Kongregasional, dan Puritan, Protestan, dan lain-lain telah sangat salah menafsirkan Alkitab. Mereka mencontoh orang Yahudi di zaman Perjanjian Lama dan memakai ayat-ayat kitab Perjanjian Lama untuk membenarkan tindakan mereka, menggabungkan gereja mereka dengan pemerintahan baik raja maupun ratu untuk melakukan penganiayaan terhadap pengajaran lain yang mereka tidak setujui. Bahwa itu dibenarkan karena di Perjanjian Lama para dukun dan tukang sihir halal untuk dimatikan. Padahal ayat Alkitab yang mereka pakai untuk pembenaran tindakan penganiayaan adalah ayat khusus untuk pemerintahan teokrasi Yudaisme, ya. Ketika rakyat Israel meminta seorang raja seperti bangsa lain, dan Samuel sangat sedih, Tuhan berkata kepada Samuel, "Jangan sedih karena mereka bukan menolak kamu, mereka menolak aku karena sesungguhnya akulah raja mereka." Bangsa Yahudi yang mulai berdiri sejak dari Gunung Sinai sampai Yohanes muncul adalah sebuah negara dengan sistem pemerintahan teokrasi. Theos artinya Allah sendiri jadi raja mereka. Jadi melawan raja sama dengan melawan Tuhan, dan melawan Tuhan sama dengan melawan raja. Maka tukang sihir atau beriman yang berbeda dengan dari Yudaisme adalah tindakan subversif dan pemberontakan dan harus ditumpas. Nah, mereka menggabungkan gereja mereka dengan pemerintah, bahkan mereka memprakarsai pembuatan undang-undang yang membolehkan mereka menyiksa orang karena orang itu mengajarkan doktrin yang berbeda dan dari doktrin mereka sendiri. Pemimpin-pemimpin gereja yang saya sebutkan di atas tadi menjadikan negara mereka menjadi semacam teokrasi. Bahkan mereka membuat undang-undang yang membolehkan mereka menenggelamkan, memancung, membakar orang yang mereka tuduh bidat, ya. Dan bidat atau benar pengajaran seseorang itu dinilai memakai pengajaran mereka, dan pihak yang menilai adalah mereka sendiri. Nah, tapi lucunya keturunan mereka hari ini berusaha melempar semua kesalahan kepada pemerintah, bukan pemimpin gereja mereka. Contoh, mereka berkata bahwa yang memutuskan membakar Servetus itu Dewan Kota, bukan John Calvin. Hal yang sangat lucu adalah orang Katolik juga masa kini ada yang berusaha menyangkali gereja mereka, padahal sekitar 1000-an tahun orang yang telah disiksa, dibunuh gereja Katolik tak terhitung banyaknya juga. Kita lihat seagama yang memiliki agama juga bisa saling membunuh satu dengan yang lain. Karena menurut Alberto Rivera, reinkuisisi yang dilaksanakan oleh gereja Katolik telah menyebabkan sekitar 60 juta orang hilang waktu itu. Nah, jadi itulah penganiayaan ketika memang agama dijadikan kebenaran, bukan Kristus sendiri yang dijadikan kebenaran. Nah, apa bedanya kalau kita pada saat ini hidup di dalam era gereja marak di mana-mana, tapi berkompetisi satu dan yang lain, ya, bahkan saling menyalahkan, saling membidatkan satu dan yang lain. Padahal kebenaran itu adalah di dalam Kristus sendiri, dan Kristus adalah kasih, tidak membedakan orang. Ya,
Nah, penganiayaan masa modern, kini kita hidup di zaman modern. Apakah penganiayaan dengan alasan iman masih akan terjadi? Saya katakan itu pasti. Karena iblis tidak pernah libur, apalagi cuti. Dia senantiasa mencari cara untuk menghambat pemberitaan Injil yang benar. Baik dengan cara yang paling halus hingga yang paling kasar, membunuh sekalipun. Ya, dia juga berusaha keras untuk menghalangi pendirian gereja yang Alkitabiah. Dari sejarah kita tahu bahwa semua penganiayaan iman pasti menggunakan tangan pemerintah supaya bisa melakukan secara masif. Dan penguasa, karena pemimpin agama tidak memiliki legalitas penggunaan senjata dan kekerasan. Pemimpin agama akan berusaha mempengaruhi penguasa untuk membuat aturan, bahkan undang-undang, ya, yang bersifat memihak mereka dan menghambat sampai menghukum musuh mereka dari hukuman yang ringan sampai yang terberat. Nah, penganiayaan akan memakai pemerintah untuk melarang orang berjemaat dengan alasan tempat yang dipakai berjemaat itu tidak ada izin, pemakaian untuk beribadah, ya enggak layak untuk dipakai ibadah dan sebagainya, ya, atau menyinggung perasaan orang, gitu kan. Nah, tentu ini sesungguhnya hanya alasan untuk melarang kegiatan untuk worship, berjemaat, ya. Jadi jika sebuah gedung sudah selesai atau eksis dipakai untuk acara gereja, mereka masih akan berkata bahwa izin gedung itu bukan untuk beribadah. Dan kalau berkumpul berjemaat di bawah pohon, mungkin mereka akan berkata bahwa saat penanaman pohon tidak dikatakan bahwa pohon itu untuk ibadah. Gak boleh juga di bawah pohon beribadah. Nah, sebenarnya semua orang yang sehat atau waras itu tahu bahwa bentuk penganiayaan agama melalui tangan pemerintah. Pada abad 17, 18 di Eropa dan Amerika Serikat, orang yang berkhotbah perlu ada namanya surat izin berkhotbah. Ya, banyak pengkhotbah baptis ditangkap dan masuk penjara karena tidak ada SIB atau surat SIB, ya, surat izin berkhotbah. Tentu walaupun meminta, mereka tetap tidak akan diberikan SIB. Jadi penganiayaan zaman modern ini akan mempermasalahkan pendaftaran gereja di pemerintah. Kalau tidak terdaftar maka akan dinyatakan ilegal atau liar. Saya sering mengatakan bahwa iblis tidak pernah libur atau cuti. Dia mencari berbagai cara untuk menganiaya si pengkhotbah Injil yang benar dan pengajar kebenaran. Di Cina, gereja yang tidak terdaftar dicari dan banyak pengkhotbah yang masuk penjara, kemudian dibuang ke kamp kerja paksa, padahal gereja yang tidak terdaftar sama sekali tidak mengganggu siapapun, apalagi pemerintah. Nah, jadi kalau kita lihat sekolah teologi tidak terakreditasi, mereka yang dipakai iblis biasanya akan mencari-cari apa saja yang bisa mereka jadikan alasan untuk menghalangi pelayanan pemberitaan Injil. Padahal jika tujuan adalah sekolah adalah untuk kebutuhan sendiri, tidak menipu orang, tidak berbuat jahat, berarti tidak ada pihak yang harusnya dirugikan. Maka tidak melanggar hukum apapun. Mengapa harus diakreditasi? Tetapi alasan ini pasti akan dipakai iblis untuk menghentikan proses pengkaderan tenaga pengajar kebenaran. Nah, penganiayaan yang pasti akan dilancarkan itu oleh siapa? Antikris. Dan gelombang ini sedang muncul, namanya kristofobia. Nanti bahkan telah dimulai di wilayah tertentu, negara tertentu, ialah terhadap kelompok Kristen yang tidak mau bergabung dan gereja atau agama yang didirikannya. Antikristus pasti akan menguasai dunia, sebagaimana dinubuatkan dalam kitab Daniel 9 ayat 27, dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Bahwa dia akan menguasai dunia baik politik maupun ekonomi, akan memaksa semua manusia di muka bumi menyembahnya. Ia akan menciptakan agamanya, itu one world religion. Kenapa saya kupas ini? Karena kita sedang masuk dalam era ini. Ini dunia sedang terbalik. Kalau di Eropa sekarang, di Kanada itu dulu mereka fanatik dengan kekristenan, mengirim
misionaris banyak ke seluruh dunia. Sekarang mereka malah menganiaya gereja sendiri. Mereka melarang bahkan worship together dimanapun tempat itu izin. Saya baru pulang dari sana, bagaimana aniaya itu ditekan oleh secara hukum. Jadi dulu mereka pengirim misionaris, dulu mereka adalah pengajar Injil, tetapi sekarang mereka menganiaya gereja. Ya, nah, maka sebelum menggabungkan Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain menjadi satu agama dunia, pasti dia akan menggabungkan mazhab atau denominasi di dalam agama itu. Dan kekristenan pasti akan digabungkan menjadi satu gereja dunia. Mereka semua akan memanfaatkan kekuasaan pemerintah dan akan mempersekusi denominasi yang tidak mau bergabung. Mulai dengan cara melabelnya aneh, intoleran, ilegal, kemudian melaporkannya kepada pemerintah, dan semakin hari akan semakin keras, sampai memenjarakan bahkan membunuh pihak yang tidak mau bergabung. Kita kalau udah lost unity, kita hilang unity, apalagi di Indonesia, marak semua gereja ingin mendirikan sinode baru. Do you know the most numbers, ya, sinode terbanyak di dunia itu ada di Indonesia, yang notabene penduduknya dengan mayoritas agama Muslim. Nah, jadi kita amati bersama langkah-langkah iblis dalam menciptakan cara penganiayaan modern ini. Dulu iblis masuk ke dalam gereja dan mengendalikan kapal gereja, merapat menggandeng kapal negara sehingga tercipta kerjasama dan melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang mengajarkan kebenaran. Sesungguhnya penyebabnya masih tetap sama, yaitu bahwa pengajaran mereka bahkan salah, bahkan sesat, dan mereka bisa menang melalui argumentasi secara akal sehat, maka mereka beralih memakai kekerasan dan kuasa pemerintahan. Jadi kesimpulannya gimana? Siapa yang benar, siapa yang salah? Aniaya itu pasti terjadi. Yesus juga itu korban. Ya, sebetulnya korban politik. Siapa yang memenjarakan Yesus? Kelompok agama. Nah, jadi penganiayaan itu akan terus iblis lakukan sampai nanti dia berakhir di neraka. Tetapi dia selalu mengubah taktik, strategi silih berganti, juga cara berganti nama. Ia masuk ke dalam kekristenan, merebut posisi pimpinan denominasi, dan merapat ke pemerintahan, bahkan merebut kekuasaan pemerintahan dengan tujuan utama menghambat pemberitaan Injil dan menyetop penyebaran gereja Alkitabiah. Bahkan orang tidak menyadari bahwa dalam hal iman dan kerohanian sesungguhnya hanya dua kompetitor, yaitu iblis yang melawan Tuhan. Jadi hati-hati jangan sampai salah, bukan Tuhan melawan iblis. Nah, sebab jika Tuhan melawan iblis itu cukup satu kata, semua iblis itu langsung turun ke neraka, karena iblis itu sudah dikalahkan. Tetapi kenapa iblis selalu merecoki, dan itu selalu memakai, bahkan umat Tuhan pun bisa dipakai. Saya masih ingat ketika peristiwa sebelum tahun 2000-an, banyak yang melarang gereja berdiri. Itu siapa? Saya pikir kelompok radikal, ternyata gereja-gereja sekeliling. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, iblis itu yang melawan Tuhan sejak timbul niat jahat di hati Lucifer, dan kemudian sepertiga malaikat mengikutinya. Jadi dia berusaha memenangkan sebanyak mungkin manusia ke pihaknya. Jadi kalau kita lihat, apakah kita ini ada di kubu Tuhan atau kubu iblis? Kalau kita kehilangan kasih, memandang gereja lain lebih down daripada gereja kita, we have to be very careful. Bahkan kita merasa bahwa gereja kita paling hebat, paling suci, paling punya hak masuk surga. We have to be very careful. Berarti we are losing love, Father's love. Nah, pendoa aja bisa terbagi dua. Mau Jokowi, mau Prabowo. Sampai sekarang terjadi perpecahan gara-gara politik. Dan seolah-olah merasa itu dari Tuhan. Nah, jika seseorang
tidak di pihak kubu Tuhan, maka dia pasti di pihak kubu iblis. Karena tidak ada kubu alternatif atau kubu ketiga, nggak ada, abu-abu, nggak ada, black or white. Jadi amatilah sejak dihentikan zaman teokrasi, sesungguhnya Tuhan telah memisahkan masalah iman dari masalah pemerintahan sipil manusia. Jadi Tuhan tidak mau pemerintahan sipil mengurusi atau mencampuri urusan agama atau iman. Tuhan berkata begini, berikan kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, dan kepada Tuhan yang menjadi hak Tuhan. Agama dan pemerintah harus dipisahkan. Tapi iblis selalu berusaha memakai tangan pemerintah untuk mengurusi masalah agama dan iman, dan kemudian melakukan penganiayaan karena iman. Dan gereja-gereja digabungkan dengan pemerintah, kemudian memakai ayat-ayat di perjanjian lama yang sebenarnya pemerintahan teokrasi Yudaisme sebagai pembenaran tindakan penganiayaan mereka. Dan ini diulang-ulang sampai Tuhan sampaikan kehendak hatinya dalam perumpamaan tentang lalang dan gandum. Apakah kita nih bertumbuh sebagai lalang atau sebagai gandum? Sebelum hari penuaian itu kan terjadi. Karena Tuhan tahu iblis bisa menghasut pemimpin agama atau pendeta kita atau senioritas kita. We have to be very careful. Makanya kita bersyukur kita punya My Home, kita punya orang-orang yang menjadi perekat kesatuan satu dengan yang lain. Kita nggak usah ribut urusan baptisan, urusan bahasa roh, mau dibaptis dicelup, mau dilemparin ke laut, mau dipercik dan sebagainya. Itu kan cara-caranya, tetapi prinsipnya dibaptis itu baptiso, dikubur bersama dengan Tuhan. Nah, jadi pemerintah itu mencabut lalang, padahal targetnya tersembunyi mencabut gandum. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini gelombang aniaya ini akan terjadi karena nubuatan di dalam firman Tuhan. Kedatangan anak manusia di dalam kitab Wahyu. Ada 7 meterai ke-7 ada 7 sangkakala, ya. Nah, di mana ada juga di sangkakala ke-7 ada 7 cawan murka. Saya nggak bahas ini terlalu detail, nanti terlalu complicated ya. Nah, tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita harus benar-benar mengenali dan mencek barometer kerohanian kita. Are we living in the truth, di dalam kebenaran, atau kita ini sebagai penghakim untuk kebenaran itu sendiri? Karena saya, Bapak Ibu sekalian, secara pribadi, saya dipanggil oleh Tuhan untuk merekatkan tubuh Kristus tanpa saya buka gereja sampai hari ini. Tetapi saya bersikap untuk menjadi seorang pribadi yang netral, untuk merekatkan tubuh dan menggerakkan tubuh satu dengan yang lain. Kenapa? True experience, ketika pada tahun 90-an, saya melihat gereja-gereja dibakar. Kok nggak peduli yang Advent, Katolik, Baptis, Pentakosta, 1650 gereja dibakar. Tapi saya melihat di situ pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Saya dan teman-teman bisa dipakai untuk merekatkan barisan satu dan yang lain. Kita korbankan apa yang kita punya. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa begitu mudahnya gereja dibakar oleh kelompok teroris, jihad? Pertama, no unity. Semua berkompetisi, hampir sama dengan hari-hari ini. Kedua, gereja tidak siap menuai. Kalau tuaian busuk itu akan masuk, mereka akan datang. Kalau kita tidak pergi, mereka akan datang. Yang ketiga, di balik aniaya itu akan ada gelombang revival. Dan sejak tahun itu kita melihat pertumbuhan kekristenan naik, iman semakin naik. Nah, coba kita lihat klip ini. Ini bukan kata orang, foto juga saya yang ambil. Bagaimana peristiwa di Indonesia, apakah
Buktinya kita belum rapture, tapi aniaya juga pernah terjadi di Indonesia. Dan tidak pernah ada di Timur Tengah 1650 gereja dibakar. Itu di Indonesia. Kita semua udah oldies banyakan di sini, tetapi kalau anak-anak muda mungkin nggak tahu peristiwa ini pernah terjadi di Indonesia. Coba kita lihat bagaimana klip ini, kita putar ya. Di dalam firman Tuhan tertulis di dalam kitab 2 Timotius 3 pasal yang ke-12 dan 13. Berbunyi demikian, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Di dalam pergerakan gereja di Indonesia, di mana pada dekade tahun 90-an, itu yang disebut tahun kegelapan bagi gereja Tuhan, di mana 1650 gereja dibakar, dihancurkan, dan banyak sekali juga yang menjadi martir. Ketika mereka beribadah, mereka dibunuh, dan banyak di antara mereka yang menjadi pengungsi-pengungsi, baik itu di Poso, di Ambon, juga di Maluku Utara, dan berbagai wilayah, bahkan di Pulau Jawa sekalipun, banyak gereja-gereja yang dibakar. Dan ini merupakan suatu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Bagaimana Tuhan sedang membuat gereja Tuhan untuk berbalik, untuk mencari wajah Tuhan. Karena banyak sekali di antara kita mengalami perpecahan, persaingan, tidak ada unity sama sekali. Dan itu sebetulnya ada kegoncangan yang Tuhan ciptakan untuk kita saling merendahkan diri, saling melayani, dan kita saling merendahkan diri, dan saling mengangkat yang lain, saling menghargai. Karena sesungguhnya Tuhan ciptakan gereja Tuhan di Indonesia bukan sekedar menjadi satu institusi, tetapi harus menjadi eklesia atau tubuh Kristus yang berdampak baik dalam skala lingkungan, kota, maupun bangsa dan bangsa-bangsa lain di dunia. Kejadian tahun 2000-an dengan Indonesia mengalami masa krisis yang hebat, krisis multidimensional yang mengakibatkan satu chaos sejak tahun 1998 yang lalu, dan peralihan kekuasaan di atas Indonesia. Waktu itu Indonesia dalam keadaan sulit dan seperti tidak ada harapan, bahkan disebut beberapa tahun kemudian bahwa Indonesia menjadi negara yang gagal, atau yang disebut the failed state nation. Namun setelah itu bagaimana respon daripada gereja Tuhan? Dengan melalui para perekat, para fasilitator penggerak kota, kita berkumpul mulai dari kota Lembang pada tahun 2002, di mana kapasitas 700 orang saja yang bisa tertampung di Grand Hotel Lembang, namun yang hadir 1.700. Dan itu merupakan satu titik awal kegerakan doa yang hebat, yang disertai dengan kualitas untuk bersatu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sejak itu, gerakan doa merebak ke seluruh Nusantara, dan hati yang rela menerima satu dan yang lain. Juga terjadinya rekonsiliasi di antara setiap denominasi. Maka terjadi satu gelombang kebangunan rohani di mana muncul gerakan-gerakan doa skala stadion. Dari berbagai stadion dipenuhi oleh umat Tuhan yang berdoa merendahkan diri tanpa melihat denominasi apapun. Anak-anak muda di Kota Bandung 7.000 orang berkumpul bersama-sama dan juga berdoa merendahkan diri sambil berpuasa di hadapan Tuhan. Dan pada klimaksnya ketika pada tahun 2012, tepatnya tanggal 17 Mei 2012, diadakan event doa global yang disebut World Prayer Assembly 2012. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno dihadiri 120.000 orang. Padat sekali, sementara di luar gelombang yang mau masuk tidak tertampung lagi. Tetapi diselenggarakan di 378 kota serentak, setanah air di berbagai ballroom, bahkan juga stadion-stadion, bahkan airport di Kota Bandung disewa untuk diadakan acara berdoa secara nasional, dan itu merupakan suatu altar Tuhan yang besar atas bangsa Indonesia. International Prayer Assembly yang diselenggarakan di Seoul, Korea pada tahun 1984 sangat menginspirasi Indonesia, sehingga di Indonesia diadakan World Prayer Assembly pada tahun 2012 yang lalu. Namun sejak itu Tuhan memanggil kita sebagai umat Tuhan bukan hanya berdoa bagi gereja atau berdoa di satu tempat, tetapi mulai bergerak keluar, mengadopsi kota, lingkungan, bahkan bangsa. Gerakan ini juga menjadi gerakan yang disebut My Home Indonesia. Ini bukan merupakan suatu institusi atau juga satu organisasi baru atau super body atau super
network, tetapi ini merupakan satu gerakan bagaimana umat Tuhan tidak menjadi eksklusif tetapi inklusif, bersahabat dengan tetangga, agama apapun mereka, dan ini akan menyangkut satu sentuhan hati, sentuhan kasih bagi setiap orang. Umat Kristen harus menjadi berkat di tengah lingkungan. Mengadopsi sekolah, mengadopsi wilayah, bukan sekedar bebersih kota, tetapi kita menyapu semua virus-virus rohani yang sedang membunuh iman kekristenan supaya bertindak dan berbuat kebaikan. Yeremia 29 ayat 7 mengusahakan kesejahteraan kota, kemana kita dibuang atau di mana Tuhan tempatkan kita, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Namun memasuki era 20 tahun lebih setelah itu, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya memikirkan bangsa sendiri, tetapi bagaimana mengubah bangsa kita bukan sekedar jadi mission field atau tanah yang diinjili, tetapi menjadi mission force, yaitu bagaimana kita mengirim penginjil misionaris ke bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi gerakan ke depan sampai tahun 2033, di mana pemicunya ada beberapa di antaranya adalah G30.33 yang dilahirkan oleh My Home Indonesia. Alusira juga adalah gerakan yang hebat dipakai Tuhan atas bangsa kita, di mana dengan visi yang sama kita akan berkolaborasi mengirim 30.000 misionaris ke bangsa-bangsa lain sampai target pada tahun 2033 yang akan datang. Kita sedang memasuki satu masa yang krusial. Global krisis sedang terjadi, dan kehancuran, kegoncangan daripada bangsa-bangsa pemerintahan dunia akan terjadi, tetapi justru kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, di mana bangsa-bangsa akan dipenuhi dengan kemuliaan daripada Tuhan. Terang itu akan bersinar di tengah kegelapan dunia, tetapi gereja akan bersinar dan umat Tuhan akan jadi jawaban dan menjadi generasi Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Anak-anak muda bangkit menjadi Jeremiah generation, untuk supaya anak-anak muda menjadi nabi-nabi Tuhan bagi bangsa yang menangisi bangsanya, untuk dia Tuhan mempertahankan bangsanya untuk tidak mengalami penghukuman daripada Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa waktunya sudah tiba, bahwa Maranatha, Yesus akan segera datang kembali, tetapi kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan sebaik-baik. Ada aniaya adalah bagian daripada umat Tuhan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bagaimana kita mengalami satu pressure, tetapi justru di tengah kesulitan yang ada, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memberikan kuasa kepada kita untuk bersaksi. Dan loteng Yerusalem, di situ dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus dan Dia akan memberikan kuasa kepada kita untuk bersaksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, jadi in closing, Bapak Ibu sekalian, dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wow. Jadi ada mahkota abadi yang tidak akan binasa, ya. Jadi tiap-tiap orang itu harus, di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 25, bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi gerakan G30.33 bukan berarti kita harus jadi martir, semua dibunuh secara martir itu belum tentu harus dibunuh, tapi spirit itu kita lihat Maria Magdalena bisa disebut apostle of apostles, tapi tidak mati secara martir, tetapi dia punya keberanian untuk memberitakan Injil tanpa takut mati. Nah, jadi ketika kita mensupport gerakan G30, kita juga akan sedang mengejar mahkota. Belum tentu kita yang dikirim, tetapi ketika kita mengirim, kita juga akan mendapat mahkota. Nah, jadi bagaimana reaksi kita dalam, saya juga nggak ngerti Tuhan tuntun saya dalam ini, tema ini, karena ketika 2 minggu yang lalu, saya baru pulang dari Israel dan kami berdoa di gerbang sampah tempat Stefanus di Rajam Batu. Saya nggak pernah tuh doa di situ. Puluhan kali saya ke Israel nggak pernah saya doa begitu. Tetapi saya minta seorang
anak muda yang berdoa di gerbang itu. Saya pikir, waduh, kurang tepatkah saya nyuruh dia gitu, kurang dewasa gitu kan. Tapi doanya tuh menyentuh hati saya. Tuhan, aku dulu begini, aku dulu kayaknya pengen mati, seperti nggak pengen hidup, tapi sekarang aku siap mati. Aku ingin menyelamatkan teman-temanku. Wah, saya kaget sekali. Kok doanya seperti itu, lebih matang daripada yang kita yang ngerti gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Holy Spirit itu unlimited. Jadi bagaimana reaksi kita? Kita harus keep terus hidup di dalam kasih. Kita berdoa, saling membantu satu dan yang lain. Dan yang kedua, kita harus bisa mengetahui prinsip bahwa aniaya itu bukan masalah terus. Jangan takut karena aniaya ada bagian yang sudah diterapkan dalam firman, tetapi justru kita ini akan mendapatkan mahkota di situ. Jadi keep unity dan mengejar mahkota di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan akan pakai kita. Salam kompak, keep unity sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. God bless you. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kita memasuki musim penghujan kastropis, di mana intensitas hujan di beberapa titik wilayah dikategorikan tinggi. Di beberapa tempat bahkan berakibat terjadinya banjir, banjir bandang, tanah longsor. Ditambah erupsi gunung berapi yang memang tidak bisa diprediksi, mengakibatkan hujan debu, uap panas, dan lava. Respon My Home Indonesia seperti yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, melakukan tindakan nyata dan berinisiasi untuk menggalang dukungan, meringankan beban korban penyintas bencana berdasarkan investigasi dan observasi melalui mitra dan fasilitator My Home Indonesia di titik-titik bencana. Kami mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, 1. Melakukan doa. Doakanlah untuk kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan bagi para korban dan tim relawan. 2. Memberikan dukungan finansial berupa donasi untuk dapat disalurkan bagi penanganan yang tepat sasaran. Salurkan donasi Anda melalui rekening My Home Indonesia, Bank Mandiri dengan nomor rekening 1205014208177 atas nama Yayasan Indonesia Rumahku. Dukungan Anda sangat berarti bagi para penyintas korban bencana. Tuhan Yesus memberkati.